Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar di Pak, rupiah sekarang 18.000 Pak. Oh my god, gimana Pak? Di pasar komoditas harga minyak melemah. Kenapa rupiah melemah secara objektif, holistik, dan gue rasa akan melemah. Oke, betul ya. Pada saat ini kebetulan di tahun 2026 ini ya, pelemahan nilai rupiah itu sebenarnya efek dari adanya kenaikan mata uang luar negeri. Dalam hal ini kan dolar ya, sehingga dolar meningkat, maka harga kita rupiahnya itu menjadi lebih besar dari sebelumnya, sehingga itu menyatakan kenapa rupiah itu menjadi melemah karena efek dari kenaikan sebuah mata uang. Di secara global yang kita lihat di sini adalah mata uang USD. Umumnya tadi karena nilai mata uang dolar yang mengalami peningkatan, efeknya akan berdampak terhadap harga. Tentunya harga di sini adalah harga-harga yang berkaitan dengan perdagangan internasional ya, luar negeri. Seperti halnya barang kita ini di Indonesia kan ada barang yang tidak bisa digantikan. Seperti contohnya adalah BBM. Nah, ketika dolar naik, karena kan itu harga belinya mahal, otomatis kan akan berdampak terhadap harga si BBM tersebut. Nah, terjadilah ada yang disebut dengan inflasi namanya, ya. Itu efek dari adanya pelemahan dari nilai rupiah. Pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Kelompok transportasi ini memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,28%. Tapi umumnya memang kestabilan harga itu ada di posisi pemerintah sebagai pemegang kebijakan ya, karena hubungannya dengan ekonomi makro. Nah, disitulah stabilitas itu tergantung pada biasanya kebijakan suku bunga, sehingga bagaimana perekonomian itu bisa berjalan atau adanya penekanan suku bunga yang tidak merugikan kepada para investor. Kalau itu berbicara ekonomi global. Jadi sebenarnya mengarah kepada tadi saya bilang pelemahan itu biaya produksi ya dan inflasi. Tapi semua itu tidak harus dijadikan sebuah hal yang krisis banget gitu ya. Itu tergantung bagaimana para pelaku produksi mampu menghitung kembali harga penjualannya itu mengarah kepada peningkatan harganya yang tidak terlalu signifikan. Ini nama saya Jazuli Hilman. Kalau Hilman bapak saya. Kalau bengkel saya kasih nama Hilman, mengenang orang tua saya. Sejak tahun 1993, berarti 27, ya berapa? 1993, berarti 7 sama 26 ya, 33 tahun. Ya, sejak masih bujangan.
Ya mulai perubahan awal sih waktu tahun Soeharto turun dong, moneter. Yang tadinya 3.500 jadi 8.000-an. Itu untuk dulu ya. Nah untuk goncangan sekarang nih, mulai dolar 18.000 sekian ya, 200-an. Yang tadinya harga 60.000 oli khususnya jadi 80 oli, iya. Yang tadinya 25 ya 45-an oli itu. Kalau suku cadang nggak begitu parah. Terutama sih kita punya prinsip tenang, rezeki yang datang itu dari Allah, sewaktu-waktu ditarik oleh Allah, dan tenang aja, nggak ada putus asa. Akhirnya stabil. Ibaratnya saya buka pagi, nanti rezeki yang datang tuh dari mana, arah utara, siapa yang datang itu Allah yang mengatur. Jadi tenang, nggak sampai stres. Sore harus dapat sekian, nanti gimana? Nggak panik. Alhamdulillah. Ya, untuk perekonomian saya tuh tidak pernah berpikir pribadi terus, enggak. Saya biasa biasa bermasyarakat. Kalau ada orang bertani jadi saya senang, padahal saya bukan petani. Soalnya rezeki mereka ya insya Allah bisa nyiprat ke saya. Dan terus untuk ekonomi mudah-mudahan Indonesia nih, khususnya Indonesia ya ada perubahan lah. Mulainya jelas dari atas, kebijakan-kebijakan yang nggak karuan tuh. Ya oknum-oknum pejabat yang nggak karuan mudah-mudahan kelindes lah ya. Soalnya Indonesia ini terkenal negara kaya raya, tapi kenapa rakyatnya miskin? Itu yang dimasalah. Saya kaget banget kalau lihat di Swiss, masyarakat per kepala itu dapat jatah 20 juta. Saking makmurnya di sana. Kerja aja seminggu cuma 3 kali, masih banyak cadangan yang jatah 20 juta dari pemerintah. Malas ngambil karena mereka cukup. Nah Indonesia itu kapan? Padahal secara garis besar, ya emas, minyak, ya bahan baterai kayak nikel ya, batu bara, ya timah, semua ada di Indonesia. Tapi kenapa rakyatnya sengsara? Itu jangan sampai begitu. Mudah-mudahan mulai dari atas dulu, beres, insya Allah ke bawah beres semua. Kalau kata Mahfud MD sih, Indonesia ini kalau ngurusnya benar, itu per kepala bisa dapat 25 juta atau 28 ya, per kepala tiap bulan. Ya kita berdoa lah, yang penting sih walaupun nggak muluk-muluk, yang penting jadi nggak kayak begini nih, kacau. Ya kacau, tapi mudah-mudahan rakyat nggak ikut kacau. Mudah-mudahan cepat beres, insya Allah Allah yang mengatur. Kalau masyarakat berpegang agama dengan benar-benar, insya Allah lah, ya semuanya beres. Dari cerita yang kita dengar, pelemahan rupiah memang membawa dampak yang nyata. Kenaikan harga membuat banyak pelaku usaha harus menyesuaikan cara mereka bertahan, sementara masyarakat juga harus lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, aktivitas tidak pernah benar-benar berhenti. Bengkel tetap buka, pasar tetap ramai, dan orang-orang tetap bekerja seperti biasanya. Di tengah perubahan yang terus terjadi, harapan tentu masih ada.
Harapan agar kondisi ekonomi semakin membaik, harga kembali stabil, dan masyarakat bisa menjalani usahanya dengan lebih tenang.